Sasaran dan lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Halo, perkenalkan saya Rizky Aulia Alimuddin dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk mengetahui sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah, mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan, dalam artian mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Adapun tahapan pelayanan bimbingan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Yang kedua, pengenalan lingkungan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pengarahan diri. Dan yang kelima, eksistensi diri atau perwujudan diri. Tidak semua individu mengenal atau mengetahui dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Dengan cara mengungkap potensi-potensi dan masalah individu bisa dilakukan melalui konseling atau cara lain seperti tes, observasi, angket, wawancara, sosiometri, catatan pribadi, dan juga kunjungan rumah. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat melalui pelayanan bimbingan dan konseling sehingga terwujud pribadi yang sehat, dalam artian pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Pengambilan keputusan hendaknya dilakukan oleh individu itu sendiri, atau setidak-tidaknya apabila pengambilan keputusan itu diprakarsai oleh orang lain, misalnya pembimbing atau konselor, keputusan itu hendaknya disetujui oleh individu yang dibimbing. Kemampuan mengambil keputusan hendaknya diwujudkan dalam bentuk nyata, karena keputusan tanpa bentuk kegiatan nyata tidak akan ada manfaatnya. Misalnya, seorang siswa yang memutuskan bahwa ia harus membuat jadwal belajar dan melaksanakannya, maka ia harus berani dan konsisten melakukan keputusan yang telah diambilnya, yaitu membuat jadwal belajar dan melaksanakannya. Setiap individu hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dasar, dan karakteristik kepribadiannya. Perwujudan diri individu hendaknya dilakukan tanpa paksaan dan tanpa ketergantungan pada orang lain, serta hendaknya normatif dalam artian sesuai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Adapun ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, yang pertama dari segi fungsi, kedua segi sasaran, ketiga segi layanan, dan yang keempat segi masalah. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi pengembangan, dan fungsi perbaikan. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi layanan pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, alih tangan kasus, dan penilaian tindak lanjut. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi sosial. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah dan sekolah. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.